Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mendemokan hasil dari proyek web kami dari mata kuliah Desain dan Pemrograman Web. Nah, di sini kami memilih sebuah topik yaitu pemesanan lapangan badminton yang tepatnya pada tempat Lanyang Badminton Hall. Nah, langsung saja dari pendemoannya. Yang pertama, pada halaman pertama web kami, yaitu ialah berisikan sebuah gambar dari lingkungan badminton Lanyang Badminton Hall dan sedikit caption di bawahnya. Nah, lanjut ke tampilan selanjutnya. Di sini ada testimoni dari beberapa pelanggan yang telah merasakan fasilitas dari Lanyang Badminton Hall. Nah, di sini kami membuat suatu halaman pula yang dimana ketika kita sebagai pelanggan mempunyai pertanyaan, maka kita bisa menghubungi langsung segera ke pemilik Lanyang Badminton Hall. Nah, melangkah ke About Us. Nah, di About Us ini berisikan tentang profil dari Lanyang Badminton Hall. Yang dimana di sini bisa kita lihat beberapa gambar dari lingkungan badminton hall. Nah, yang selanjutnya ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Lanyang Badminton Hall. Di antaranya ada parkiran motor, masjid, parkiran mobil, jualan minuman, dan ada 6 buah lapangan dan toilet. Nah, di sini ada share location dari Lanyang Badminton Hall agar kita tidak perlu susah payah mencarinya lagi. Nah, menuju ke navbar selanjutnya yaitu kontak. Nah, di sini kontak ini berisikan kontak dari pemilik Lanyang Badminton Hall. Ketika kita ingin bertanya atau memiliki kendala sesuatu pada Lanyang Badminton Hall, kita bisa langsung menuju kontak ini dan akan diarahkan langsung ke WhatsApp dari pemilik Lanyang Badminton Hall. Nah, melangkah selanjutnya ke sistem utama yaitu penyewaan lapangan. Nah, pada saat kita ingin menyewa sebuah lapangan, maka pertama kali yang harus kita lakukan ialah login. Nah, login di sini ketika kita setelah mempunyai akun, maka kita bisa langsung masuk menggunakan user yang telah kita buat. Dan jika tidak, kita perlu membuat akun terlebih dahulu dengan menekan tombol create an account. Nah, di sini kita memasukkan nama kita. Misalnya di sini saya mengetikkan Fauzan, Muhammad Fauzan. Dan username bisa kita ketikkan tidak jauh berbeda dari nama kita, misalnya Fauzan. Dan password yang mudah kita ingat saja, misalnya 1, 2, 3, 4. Lalu kita tekan register. Nah, di sini akun kita untuk memuat pesanan lapangan telah terbuat. Maka kita hanya perlu masuk saja dan kita akan memesan sebuah lapangan. Nah, di sini setelah login. Setelah login, di sini ada pilihan lapangan yang ada 6 buah lapangan. Misalnya kita ingin memilih lapangan 1 dan tanggal yang ingin kita booking ialah misalnya tanggal hari ini, lalu kita pilih, maka tersedia jadwal
yang kosong pada Lanyang Badminton Hall. Misalnya, pada jam 8 sampai 9 ingin kita booking lapangannya, maka kita perlu mengklik booking ini. Maka ketika ingin mengkonfirmasi lebih lanjut, kita hanya perlu menekan tombol konfirmasi pesanan ini. Dan ketika kita ingin membooking sebuah lapangan lagi, kita hanya perlu memuat lapangannya lagi. Misalnya kita ingin lapangan satu lagi, lalu kita ingin memilih lapangan yang sama pada hari yang sama namun pada jam yang berbeda. Nah, misalnya di sini pada jam 9 sampai 10 ingin kita booking lagi. Maka kita perlu membookingnya lagi. Lalu untuk kita konfirmasi lebih lanjut, maka kita perlu konfirmasi pesanan. Nah, di sini ada detail dari pesanan kita dan bisa kita lanjut pembayaran untuk kita benar-benar membooking lapangan tersebut. Oke, di sini ada nama kita yang tertera. Dan langsung kita bisa memasukkan nomor handphone kita yang bisa dihubungi oleh admin Lanyang Badminton Hall. Dan sedikit beberapa catatan yang bisa kita sampaikan ke admin Lanyang Badminton Hall. Sepertinya saya sedikit datang terlambat. Lalu untuk kita memesan ini tentu kita perlu membayar dari harga Lanyang Badminton Hall. Nah, pembayaran ini dapat kita bayar melalui Dana, ShopeePay, OVO, ataupun M-Banking BRI. Setelah kita melakukan pembayaran, maka kita perlu mengupload bukti pembayaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita perlu memuat file. Misalnya ini yang menjadi bukti pembayaran kita, maka setelah terinput, maka kita mengkonfirmasi pembayaran kita. Lalu kita klik konfirmasi pembayaran. Lalu kita memilih cek jadwal yang telah kita booking sebelumnya. Nah, di sini kita hanya perlu menunggu konfirmasi dari sang admin untuk kita benar-benar telah bukti pembayaran kita telah terkirim dan lalu admin lihat dan admin konfirmasi pembookingan lapangan kita. Nah, untuk penjelasan selanjutnya untuk memperlengkap dari pembahasan penyewaan lapangan akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Muhammad Yasril. Pada Yasril dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jalannya untuk halaman admin. Nah, untuk masuk ke halaman admin, kita harus login terlebih dahulu sesuai dengan akun admin yang sudah dibuat. Misalnya yaitu Fauzan, kemudian dengan password. Nah, masuk. Setelah login, pada halaman admin terdapat beberapa tabel-tabel informasi, yaitu tabel informasi jadwal, tabel informasi lapangan, tabel informasi pembayaran, tabel informasi detail. Nah, yang pertama, tabel informasi jadwal. Tabel informasi jadwal ini akan digunakan oleh admin untuk mengatur jadwal mana saja yang sudah dipesan dan akan dikonfirmasi oleh admin. Kemudian misalnya ada customer yang membatalkan pesanan ataupun lupa untuk membayar, admin bisa membatalkan pesanannya. Nah, misalnya kita cek pada lapangan 1 tanggal hari ini. Nah, di sini sudah terdapat 2 buah lapangan yang
sudah dipesan oleh customer. Nah, misalnya kita ingin mengkonfirmasi pesanan ini. Nah, yang pertama itu kita cek pada tabel informasi detail pembayaran. Nah, kita cek customer mana yang telah memesan lapangan tersebut. Misalnya, nah pada di sini terdapat Muhammad Fauzan yang memesan lapangan 1 tanggal 17 bulan 1 tahun 2023 jam 8 sampai jam 9 dan jam 9 sampai jam 10 dengan ID pembayaran 45. Nah, untuk melihat apakah customer ini sudah membayar, kita dapat melihat pada tabel informasi pembayaran. Nah, kemudian kita cari ID pembayar nomor 45 dengan nama Muhammad Fauzan. Nah, kemudian di sini kita melihat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh customer itu dengan klik view image. Nah, di sini akan tampil, misalnya katakanlah ini adalah bukti pembayarannya dan sudah benar-benar terbukti membayar. Nah, kemudian setelah itu admin melihat berapa jumlah yang ditransfer oleh customer. Apakah sudah benar? Karena customer Muhammad Fauzan ini tadi memesan 2 lapangan. Kita lihat berapa sih harga lapangan per jamnya. Nah, ternyata harga lapangan per jamnya yaitu 40.000. Nah, katakanlah customer ini sudah membayar sebesar Rp80.000. Nah, kita bisa langsung mengkonfirmasi pada tabel jadwal. Nah, kita pilih tanggal sesuai yang dipesan, kemudian kita konfirmasi dua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dikonfirmasi, maka status yang ada pada jadwal tersebut sesuai dengan lapangan, tanggal, dan jamnya akan berubah menjadi terbooking. User juga sudah bisa melihat. Nah, pada halaman user juga sudah berubah statusnya menjadi terbooking. Nah, kemudian jika memang ternyata customer ini hanya memesan 1 lapangan saja, atau dia hanya transfer untuk pembayaran 1 lapangan. Nah, kita bisa membatalkan salah satu pesanan yang tidak terbayar tersebut. Kemudian admin mengklik batal. Kemudian statusnya akan berubah kembali menjadi kosong. Begitupun pada halaman user. Statusnya akan kembali kosong dan bisa terbooking lagi. Itulah tadi demo hasil project web kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.